Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Apanya? They don't listen. Di mananya? Bagian mana yang Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024, sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar. Serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Program makan bergizi gratis kembali menjadi sorotan publik. Selain menghadapi berbagai persoalan di lapangan, program unggulan pemerintah ini juga mendapat kritik terkait potensi pemborosan anggaran akibat makanan yang tidak dikonsumsi dan berakhir di tempat sampah. Sejumlah pengamat menilai tata kelola MBG menyimpan persoalan sejak awal pelaksanaan. Kritik tersebut muncul setelah berbagai laporan dari sekolah dan masyarakat menunjukkan adanya makanan yang tidak habis dimakan siswa karena dianggap kurang sesuai dengan selera maupun kondisi penerimaan manfaat. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi, itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan kalau bicara soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah, ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Berdasarkan sebuah kajian yang beredar, potensi pemborosan akibat makanan yang terbuang dalam program MBG diperkirakan dapat mencapai sekitar 8,8 triliun rupiah per tahun. Bahkan beberapa penelitian mengenai makanan yang tidak dimanfaatkan dalam program makan sekolah menunjukkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar apabila tingkat sisa makanan terus meningkat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program MBG. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan. Maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi meskipun ketika pengelola negara ada sanksi hukum yang sekarang sedang berproses. Mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap-menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Para pengkritik berpendapat bahwa setiap makanan yang berakhir di tempat sampah berarti anggaran negara yang tidak menghasilkan manfaat optimal bagi penerima program sangat besar. Tidak hanya soal potensi pemborosan, tata kelola MBG juga dinilai bermasalah karena respon terhadap kritik publik. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat dan warganet yang mengunggah foto maupun video menu MBG yang dianggap kurang menarik justru mendapat respon keras dari pihak tertentu yang membela program tersebut. Saya terus terang bingung ya, karena seakan-akan sekarang heroisme sekali dengan mengganti pimpinan BGN. Saya tunjukkan fakta, karena kita harus bicara data dan angka ya hari ini. Berapa uang yang diselamatkan karena penangkapan Pak Dadan? Katanya 1 miliar per hari ya. Anggaplah total setahun itu 365 miliar. Tapi saya ingin bilang, problemnya bukan cuma itu. Kami hitung, 1 minggu itu, anggaran yang tidak efisien, terbuang karena makanan terbuang, itu 1,7 triliun. 1 minggu? 1 minggu. Dan kalau di total 1 tahun, itu 88 triliun. Oke.
Berbagai menu MBG sempat viral di media sosial, mulai dari porsi yang dianggap terlalu sedikit, menu yang dinilai kurang menggugah selera, hingga kualitas makanan yang dipertanyakan oleh penerima manfaat. Namun alih-alih menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi, sebagian pihak justru menuding unggahan tersebut dapat merusak citra program. Kini sekarang tata kelolanya diperbaiki, memperbaiki tata kelola kan nggak bisa sambil jalan. Harus diukur baik-baik tuh tata kelola itu. Itu satu hal yang penting. Kalau tata kelola diperbaiki sambil jalan itu kan uji coba namanya. Trial and error, nggak bagus begitu. Begitu error baru dicegah, baru di freezing. Nggak bisa begitu. Tata kelola itu harus terukur sedari awal dengan perencanaan. Kedua, ini bukan sekedar penerima manfaat. Kami ingin tahu uang kami 88 triliun itu nggak sia-sia. Dalam konsep pajak, uang itu nggak boleh disia-siakan karena akan ada kerugian lain. Jadi kalau pemerintah hanya melihat penerima manfaat, tapi pemberi pajak merasa dirugikan, kan nggak benar juga itu. Oke. Pengamat kebijakan publik menilai sikap defensif terhadap kritik merupakan tanda tata kelola yang kurang sehat. Menurut mereka, masyarakat seharusnya diberi ruang untuk mengawasi penggunaan anggaran negara, termasuk melalui dokumentasi dan penyampaian keluhan terhadap pelaksanaan program. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, ini mohon maaf bro. Sabar-sabar. Jadi maksud saya, enggak gue sabar bro. Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik men. Jangan lo pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel. Cuma kan posisinya nggak bisa. Dan kemudian yang paling penting lagi. Dalam hal ini, kesalahan itu juga sama kolega-koleganya yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan. Yang setiap kali rapat kabinet, ada tuh di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Oke. Mereka emang gak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat. Tapi begitu Dadan ngomong kan tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong, iya juga. Jadi Kenapa? maksudnya tidak cukup hanya 3 ex-pimpinan ini. Enggak, karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi mereka gak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Baik. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti. Kan begitu. Di sisi lain, laporan mengenai makanan yang tidak habis dimakan, menu yang berakhir di tempat sampah, hingga jumlah kasus dugaan keracunan makanan semakin memperkuat kritik terhadap pengawasan program. Berbagai pihak menilai pemerintah perlu memperbaiki mekanisme evaluasi pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang kritik yang lebih luas agar tujuan meningkatkan gizi anak benar-benar tercapai. Sentimen positif ini harus diteruskan. Kan tadi salah satu sentimen positifnya adalah Pak Prabowo mendengarkan. Jadi menurut saya harus lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi mendengarkan. Bayangkan kalau memang kemudian Pak Prabowo menghentikan sementara. Saya tuh dari awal ya, dari pertama kali bergulir, saya tuh yakin banget Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Cuma bukan dari dia, bukan datangnya dari dia gitu. Tapi datang dari faktor luar yang akhirnya memaksa dia untuk menghentikan itu.